Hakikatnya makna kurban ini tidak ada lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Bukan untuk dipersembahkan kepada Allah. Allah tidak butuh apa-apa dari kita ini. Allah Ta'ala itu maha kaya. Allah Ta'ala itu maha agung. Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah Ta'ala itu maha segalanya. Persembahan kurban ini untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Jangan pernah merendahkan martabat Rasulullah sebelum laknat dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada siapapun yang coba-coba ingin menghina Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam. Dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. اسمه طاهر مطهر مؤثر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظالم أبي قاسم سيد القونين شفيع الثقلين سيدنا محمد بن عبد الله السيد العرب والأجم محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب تصلحوا بها القلوب وتنطلقوا بها الأسوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Di mana pada malam ini Majlis Ta'lim Al-Fatah cabang Rojo Polo Persil bertepatan berada di Gedung Rejo, Kecamatan Rawakangkung. Mudah-mudahan semua yang hadir diangkat darajatnya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan bisa sampai Mekah, Madinah, Haji, Baitul Haram, Umrah. Mudah-mudahan yang mempunyai hutang bisa bayar hutangnya. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan jodoh yang saleh atau yang salehah. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah. Dan mudah-mudahan keluarga besar kita semuanya dijadikan keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan semuanya yang berkumpul pada malam ini dengan penuh rasa cinta, rindu pada majlis ta'lim Al-Fatah. Demikian pula kelak di alam akhirat kita dikumpulkan pula di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, turunnya ayat inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang besar kepadamu ya Muhammad. Apa nikmat di sini? Banyak ahli tafsir banyak menafsirkan tentang Al-Kautsar.
Sebagian pula menerangkan makna Kautsar itu adalah telaga Kautsar yang kelak di alam akhirat Nabi Muhammad memberikan minum terhadap orang-orang yang dipilih, orang-orang yang tidak pernah menghina Rasulullah, orang-orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad. Merekalah orang-orang yang berhak mendapatkan air minum telaga Kautsar, di mana pada saat orang meminumnya sekali saja, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Nabi Muhammad membagi-bagikan terhadap umatnya yang betul-betul cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diwajibkan untuk mencintai Rasulullah melebihi cinta kita terhadap kedua orang tua kita. Kita ditekankan untuk mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak dan istri kita. Demikian juga suami para ibu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang kecuali aku, kata Nabi Muhammad, lebih kalian cintai daripada kedua orang tua kalian, daripada anak sampean, daripada diri sampean sendiri, demikian juga semua makhluk. Ini menunjukkan bahwa kita ini diwajibkan selain cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tidak akan pernah diterima cinta sampean kepada Allah kalau sampean tidak cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghubung hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala. Nabi Muhammad adalah wasilah untuk sampainya kita kepada Allah Subhanahu taala. Maka dari itu cintai Nabi Muhammad sesungguhnya dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menghina Rasulullah, meremehkan Rasulullah. Jangan pernah merendahkan martabat Rasulullah sebelum laknat dari Allah Subhanahu taala turun kepada siapapun yang coba-coba ingin menghina Rasulullah. Langit dan bumi ini diciptakan semata-mata karena wujudnya Rasulullah. Sebagaimana Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Allah Adam, laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad ya Adam, aku tidak pernah ciptakan kau ya Adam. Pintu-pintu sorga bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga apabila ada orang di dalam hatinya ada sifat benci terhadap Nabi. Demikian juga benci terhadap keluarga Nabi. Demikian juga benci terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah bersumpah, walladhi nafsi biyadih, la yubghiduna ahadun ahla baiti illa adkhalallahu nar. Saya bersumpah demi nyawa saya dalam genggaman Allah, tidaklah orang membenci terhadap keluargaku kecuali Allah akan memasukkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu cintailah keluarga Nabi dengan tulus dan ikhlas. Tapi harus ingat, keluarga Nabi yang cinta, yang wajib kita cintai, yang ahli sunnah wal mereka ini berjalan dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Karena sebagian nasab ini bisa terputus jikalau orang tersebut berani
menentang hukum Allah. Sebagaimana terjadi anak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Pada saat Nabi Allah Nuh mengatakan, "Ya Rabb, selamatkanlah anakku. Wa wa'dukal haq wa anta ahkamul hakimin." Ini anak sudah mau tenggelam, ditegur oleh Gusti Allah. Karena ada anak satu Nabi Allah Nuh yang durhaka. "Ya Nuh, innahu laysa min ahlika wa innahu amalan ghair salih." Ya Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu lagi ya Nuh. Makanya kita ini kalau ada zuriat Nabi ahli sunnah wal jamaah, wajib kita, wajib. Mana sampai tidak cinta Kiai Hasyim Asy'ari itu habaib, Kiai Ahmad Dahlan itu habaib, Kiai Holil Bangkalan itu habaib. Semua itu para habaib. Mereka memang tidak menampakkan diri kehabaibannya karena pada keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan. Tekanan dari kolonel Belanda, tekanan dari KPKI, sehingga mereka menyembunyikan kehabaibannya. Maka dari itu kita harus betul-betul cinta terhadap dzurriyyatin Nabi. Kullu man habbukum, Habib Saleh Tanggul mengatakan, kullu man habbukum yahna 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 bisyafa'ah minal mukhtar yawm al-luqya. Barang siapa orang yang mencintaimu, hei keluarga Nabi, beruntung, beruntung, beruntung. Kau akan mendapatkan syafa'ah, kau akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah pada hari pertemuan kelak. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kalau ada keluarga Nabi yang tidak betul, minum-minuman kah? Atau melakukan hal-hal yang tidak baik? Sampai nasihati dia, kembalikan ke jalan yang benar, jangan benci nasabnya, kembalikan ke jalan Allah, sadarkan dia, berikan masukan terhadap dia, jangan sampai berikan fasilitas, jangan sampai ikut sekali, itu tidak boleh. Ingatkan dia. Maka kenikmatan yang Allah berikan di sini Al-Kautsar untuk mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seutuhnya dan cinta terhadap keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan pula Al-Kautsar di sini adalah Al-Qur'an, sumber dari ilmu. Namakan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu sumber daripada ilmu. Ini madhab kita. Jadi kita ini tidak usah pusing, madhab kita tidak usah pusing, tidak usah sampai pusing, bapak ibu sekalian. Panjenengan setuju tak usah posang. Ini mulai bahasa Inggris maksudnya. Dari bahasa Inggris sekejap bahasa Jerman keluar. Tak usah posang, tak usah bingung. Tak usah panjenengan sedaya niki bingung. Bagaimana dengan madhab kita ini? Tidak usah. Cukup kita ini sudah diingatkan oleh Imam Habib Abdullah bin Haddad. Madhabuna innama huwal kitab was sunnah wal iqtida bisalafus salih. Kita punya madhab sesungguhnya adalah Al-Quran, sunnah Nabi. Quran dan sunnah Nabi itu aja. Dan mengikuti jejak-jejak kaum salihun, jejak-jejak wong saleh. Wong-wong sing dikei hidayat oleh Gusti Allah, wong-wong sing dikei petunjuk oleh Gusti Allah, orang-orang yang diberikan rahmat wal barakat kehususiaan. Ini yang patut kita perhatikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan ke kanan, ikut-ikutan ke kiri. Lurus, jalan lurus. Apa yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu benar. Apa yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu benar. Dua-duanya habaib. Dua-duanya itu habaib. Perbedaannya cuma tipis saja. Sebetulnya sama. Cuma perbedaan itu dibesar-besarkan oleh kelompok Wahabi. Dua-duanya itu habaib. Kiai Ahmad Dahlan habaib, Kiai Hasyim Asy'ari habaib.
Di kita Nahdien ulama punya metode tersendiri. Kita ikutin apa yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Garis lurus. Jangan sampai ikut-ikut di luar dua pilar ini. Paham ya? Paham tidak? Paham tidak? Paham tedung. Fassalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian. Maksudnya salat di sini adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha wanhar, berkorbanlah kalian. Nah, ini perintah dari Allah. Tapi perintah ini wajib untuk Kanjeng Nabi, sunnah untuk umat Gusti Kanjeng Nabi. Wasalli di sini adalah salat Idul Adha. Wanhar, berkorban. Di mana korban ini umumkan di dalam Al-Quran. Wanhar turun ayat pada tahun kedua dari hijrah. Artinya tahun kedua dari hijrah, setelah Rasulullah pindah dari Mekah menuju Madinah, 2 tahun berada di Madinah, turun ayat yang memerintahkan untuk berkorban. Ya. Hakikatnya makna kurban ini tidak ada lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Bukan untuk dipersembahkan kepada Allah. Allah tidak butuh apa-apa dari kita ini. Allah Ta'ala itu maha kaya. Allah Ta'ala itu maha agung. Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah Ta'ala itu maha segalanya. Persembahan kurban ini untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Mengingat pada saat pemotongan kurban ini, daging-daging kurban ini dibagi-bagikan. Apakah boleh memakan daging kurban? Nah, dilihat dulu. Kalau sampai ini nadar, tidak boleh dimakan. Dagingnya tidak boleh dimakan. Harus dibagi-bagikan. Nah, kalau sampai tidak nadar, nah itu afdol sampai mengambil sebagian dagingnya. Sebagian pula dibagi-bagikan kepada yang berhak dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah. Ya. Kemudian kurban ini ada syarat-syarat tersendiri. Tidak semua orang boleh berkorban. Yang pertama harus Islam. Orang non-Islam tidak sah dikatakan korban, harus dia Islam. Yang kedua, selain Islam, hurron, mereka yang dikategorikan merdeka, tidak terikat dengan perbudakan, dia merdeka. Yang ketiga, syarat dari syarat kurban ini harus dewasa. Loh, bagaimana cara mengetahui dewasa? Artinya begini, misal si A punya anak bayi, sampean beli sapi 6 orang kurang 1, kemudian anak sampean ini yang kecil, yang bayi, sampean masukkan, dikorbankan sekali, maksudnya dinamakan juga sebagai orang yang berkorban gitu, bukan dikorbankan.
sebagian nama yang dikorban untuk ditulis korban tidak sah. Kenapa? Harus dewasa. Harus dewasa. Loh, bagaimana kita ini tahu dewasa? Yang pertama kita kembali kepada syarat bulugh. Ya. Yang pertama alamatul bulugh, alamatnya orang balik itu salasatun, 3. Yang pertama ihtilam fi dzakar wal untha fi tis'as sinin. Mimpi basah anak laki dan anak perempuan pada saat menginjak umur 9 tahun. Maksudnya mimpi basah itu keluar mani. Paham ya? Paham tidak? Untuk mengetahuinya, perhatikan ini babul fikih. Mani laki itu keputih-putihan seperti putihnya telur. Mani perempuan itu kekuning-kuningan. Nah, ini supaya tahu, nanti anak itu sampai tidak ngerti. Ya. Supaya sampean paham. Kalau tidak, haid fil untha fi tis'as sinin. Ya. Masa haid untuk anak begitu menginjak umur 9 tahun. Dan ini tagribiyah, kira-kira mafhumnya kalau melihat darah anak perempuan sebelum 9 tahun, 1 hari, 6 hari, 7 hari, 15 hari, maka ini dikategorikan darah haid. Kalau tidak ada alamat ini semua, kembali kepada alamat yang terakhir, tamamu khamsata asyar yauman, genapnya umur 15 tahun. Apa hubungannya ini dengan kurban? Maksudnya, kalau tidak ada alamat dari alamat ini, berarti anak itu belum balik. Kalau udah 15 tahun, wah itu jelas balik. Mau mimpi, mau haid, tidak haid, ya tetap sudah kembali ke permasalahan yang berhubungan dengan dewasa. Yang keempat, syaratnya orang berkorban ini harus orang berakal. Orang berakal, bukan orang gila. Maksudnya gila itu yang hilang akal. Bukan gila cinta, bukan gila harta, bukan gila kedudukan, tapi hilang akal. Paham tidak? Paham tidak? Yang kelima, syarat dari syarat orang yang akan melaksanakan kurban ini al-istita'ah, mampu. Bagaimana sampean ini mau korban kalau sampean tidak mampu? Kalau tidak mampu ya jangan diteruskan. Kalau tidak mampu, begitu kan ada tahapan-tahapannya. Harganya pun berbeda. Pertama onta. Ya, kelas pertama itu onta. Onta di sini tidak ada. Orang kayak onta banyak. Orang nggak onta banyak, onta tak ada, ya saya repot. Yang kedua, lembu. Apa makna lembu? Apa makna lembu? Sapi atau sejenis sapi. Apa sejenis sapi? Kebo, kerbui, banteng, itu jenis daripada sapi, jenis dari sapi. Makanya kan sapi dan sejajarnya, sejajar dengan sapi, kerbau, banteng. Om sallallahu Muhammad. Yang ketiga kambing. Nah, kambing
dan sejajarnya kambing. Nah, kambing itu ada kambing kibas, ada kambing kacang, ada kambing biri-biri, ya, kambing tawa. Yang jelas itu kambing. Cuman di sini ada umur-umur tertentu. Tolong perhati-hati. Yang pertama onta. Onta itu umur 4 tahun masuk umur 5 tahun. Ontanya tidak ada, kecuali kalau sampai mau beli di kebun binatang ya ada. Kira-kira mau daging onta tidak? Belum tak gelem? Belum tak gelem? Kan tidak ada suara. Belum tahu daging onta. Kalau sampean tahu kaum laki-laki daging onta, sampean akan cari walaupun dengan merangkak. Iya, daging onta itu luar biasa, bikin stamina kuat untuk laki-laki. Ini bicara masalah daging, Pak. Makanya sampean kalau umroh haji itu ada yang nawari sampean aten ontah. Dagingnya betul. Ini maaf para sahabat Nabi dari banyaknya makan daging onta. Setiap malam mau berbuka puasa itu berjimak dulu dengan istrinya. Pun malam. Ini nggak apa kacong. Wong tak mau saya merabu ada. Karena saya ada arwah. Daun kates. Rojek. Ya tak apa-apa, sehat. Cuman ya seperti itu tetina. Perkembangan binin tak sehat. Bukan kelebuhan. Ya Pak, sepenting selamat. Alon-alon pokok kelakon. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi daging onta pertama. Yang kedua, onta ini yang pertama umur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Ada riwayat mengatakan 6 tahun masuk 7 tahun. Itu onta. Yang kedua, sapi. Nah, ini sapi. Sapi itu ada ukuran-ukuran umurnya, tidak moro-moro sapi beli. Ukuran-ukuran sapi itu bisa umur 2 tahun masuk 3 tahun. Ya kalau lebih tidak apa-apa, maksudnya yang afdal ini 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau itu memungkinkan. Habib, bagaimana dengan keadaan sapi yang sekarang banyak sakit? Tuh gini, sampean biar tahu. Syarat orang yang mau berkorban itu ada syarat-syarat tersendiri. Dalam satu riwayat hadis disebutkan arba'atun la tujzi'u fi adahi. Ada 4 yang tidak boleh dipergunakan untuk kurban. Yang pertama al-aura'u bayyana awaruha. Binatang yang buta matanya, yang jelas buta. Padahal buta 1 atau buta 2. Yang jelas buta. Karena rusak dagingnya. Begitu maksudnya. Syaratnya tidak boleh rusak dagingnya. Yang kedua, maridatu bayna marduha. Sakit yang sudah jelas sakitnya. Nah, sakit ini bagaimana pembahasan sakit? Sakit ini yang sekiranya merusak daging sapi. Kalau tidak merusak tidak apa-apa. Misalnya sapinya pelengen,
Tidak apa-apa, pelanggan lagi putrek beres. Oh, sapinya keluar iler, di mana sampai tak iler. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang tidak boleh itu sapi yang rusak. Kalau dipotong, daging itu rusak. Paham tidak? Kalau tidak rusak ya tidak apa-apa. Yang rusak itu yang menyebabkan tidak boleh dijadikan Kalau tidak rusak tidak apa-apa. Misalnya begitu dipotong, maaf, membusuk gara-gara sakit, itu tidak boleh. Kalau dagingnya bagus, tidak ada pengaruh, ya tidak masalah. Itu kan mungkin sakit biasa saja, sakit yang sekiranya merusak daging, itu tidak boleh. Tidak boleh dijadikan kurban. Apapun bentuknya sakit, kalau merusak daging tidak boleh. Kalau tidak merusak daging tidak apa-apa. Makanya jangan takut makan sapi. Tidak ada apa-apa, tidak kira menular sama orang, tidak. Ini kan kerjaan rekayasa semuanya, Bapak Ibu. Ini rekayasa semuanya. Saya kasih tahu sampean tidak ngerti itu. Ada yang memprogram semuanya ini. Makanya kalau ingin selamat, sapi itu harus dimakani makanan yang manual aja, rumput. Itu selamat. Apa? Ya, daunnya tebu. Kalau makanan-makanan yang manual seperti itu, insya Allah selamat. Kebanyakan selamat. Nah, makanan-makanan ini yang dicampur-campur oleh orang-orang yang benci terhadap Islam ini mau menggagalkan misi dari penyembelihan kurban. Ini sampai harus tahu, ini rekayasa semuanya. Sampai tidak ngerti itu. Paham ya? Paham tidak? Jangan takut makan daging sapi, makan aja. Yang penting sehat. Yang penting dagingnya tidak rusak. Tidak usah takut. Nah, kalau rusak ya jangan. Karena yang dimaksud di sini adalah rusak, daging yang rusak itu tidak boleh dijadikan kurban, tidak boleh. Atau sapinya umpamanya flu, tidak apa-apa flu. Mungkin gelek nginum es kare sapi. Atau sapinya watuan, ya mungkin dikasih terlalu manis-manis sama sampean. Artinya hanya penyakit-penyakit biasa tidak masalah. Tapi kalau ada penyakit yang berhubungan dengan berat sampai mempengaruhi kepada daging, nah ini tidak boleh. Paham ya? Mau tidak daging sapi? Mau tidak? Mau tidak? Alhamdulillah. Apa sih beri alhamdulillah. Maleh. Tak ada tok kelakon lah. Amin amin ya rabbal. Watok lah tak kumpul lagi pesen ke haji amin. Terus berangkat haji amin pesen tak kumpul lagi tak kira depak. Amin adalah depak Mekah orangnya beda combon. Amin itu bu mengteromantia. Amin ro kumpul lagi pesen mandi. Lek kepingin amin mandi niku, amin duweke dikumpulno nabung lah iki amin sing makbul. Itu santri saya itu mongsoro beda satu tempat tidak saya sebutkan. Mongsoro ngomong amin paling mungkin 10 tahun tak berangkat haji. Udah amin tok. Terus berangkat haji, amin. Sampai semakin tak berangkat bu, 10 tahun tak berangkat bu. Lu duit ndak ono ya pokoknya berangkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan takut makan daging sapi asal sapi itu sehat. Ndak apa-apa, ndak kena nular ke manusia, ndak kena nular. Makan daging sapi tidak masalah. Yang penting sehat dan tidak rusak dagingnya. Tidak apa-apa. Tidak usah takut. Ya.
Kemudian al-arja'u bayyanu dhal'uha. Sapi, kambing yang pincang, pincangnya soro gitu loh. Kalau dia jalan dengan temannya itu ketinggalan. Nah ini tidak boleh dijadikan kurban. Tapi kalau hanya pincang sedikit aja tidak ketinggalan, tidak masalah. Ya? Wal ajfa'u lati la tunki. Apa ajfa'u itu? Kambing yang kurus, yang tidak ada lemaknya, yang dagingnya minus. Gelem tak gelem? Mau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja teroleh bedus sikoros deki bekto korban alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk neraka jahanam alhamdulillah. Oh kan alhamdulillah kabila. Masuk neraka jahanam alhamdulillah. Oleh bedus koros alhamdulillah. Duh nak Allah. Jadi kopeng kelero karo. Jangan alhamdulillah, bu. Naudzubil. Masuk neraka alhamdulillah sampai. Masuk adin alhamdulillah. Allah. Jadi kembali lagi, kurus yang sekiranya itu tidak ada dagingnya. Lalu kurus ngono apa sing ngade dipangan? Apa yang mau dimakan? Apakah masyarakat sini mau makan tulang? Ya, ini makanya tidak boleh, harus berlemak. Dan sampai saya ingatkan, kalau beli kambing itu jangan lihat bodinya. Ingaki, artinya lihatan dagingnya betul-betul. Kadang-kadang disuntik ibu, disuntik lempok, begitu beli gaji banyak. Ya begitu kan? Nah ini harus hati-hati. Kalau beli sapi, hati-hati. Ojo sesekali beli sapi yang nguyuan. Apa yang nguyuan? Akemian, jer-jer. Cer-cer. Paham ki? Mau beli sapi harus agemian. Pada bi orang agemian. Orang agemian sapi ini agemi. Kemper, alhamdulillah. Ya, sana sapi mau agemian itu Pak. Esena bener bese. Biasanya kalau sapi kencingan itu suka nguyuan itu sapi di sini wetenge iku banyu bener bajul banyu hati, ini harus hati-hati ini. Supaya kita ini hati-hati. Nah ini teori untuk melaksanakan yang berhubungan dengan kurban. Kemudian pada saat sampian itu dipasrahi daging kurban oleh orang, maksudnya sapi kah? Afdolnya sampian lihat. Kalau sampian bisa lihat, kalau enggak ya enggak. Karena di situ pertama pembelajaran jihad fisabilillah. Potong dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Dan syarat pemotongan itu harus dipotong setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Barang siapa orang yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, itu bukan dinamakan korban. Itu hanya penyembelihan biasa untuk dirinya. Harus setelah sholat dan khutbah. Ya, ini harus diperhatikan, dibagi-bagikan. Ya, dimasak yang enak, dibuat apalah terserah sampean lebih tahu itu. Kemudian yang berhubungan dengan masalah kurban,
Nabi Allah Ibrahim adalah nabi yang pertama melakukan kurban yang begitu mengagumkan. Malaikat sampai kagum kepada Nabi Allah Ibrahim. Bayangkan sekali kurban 1.400 kurban. Berapa? 1.400 kurban. 1.000 kambing. Masya Allah. 300 sapi, lembu, 100 itu dipotong sendiri oleh Nabi Allah Ibrahim, dibagi-bagikan. Nah, masalah satu lagi yang perlu. Daging sapi ini ada beberapa pertanyaan masuk sama saya. Bagaimana Habib hukumnya menjual kulit sapi, kulit wedus? Ingat, kulit itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Jadi kalau sampai umpamanya kasihkan sama orang, kemudian dari orang itu dijual, tidak masalah. Tapi kalau umpamanya saya sebagai yang mau korban, kemudian daging dibagikan, kulit saya ambil, saya jual, tidak sah. Tidak sah bagaimana? Dampak tidak sahnya kepada kurban yang saya lakukan. Man ba'a jiddal udhiyah fala udhiyatalah. Barang siapa orang yang menjual kulit dari kulit kurban, maka tidak sah kurbannya. Jadi enaknya bagaimana? Ya enaknya sampai kasihkan kepada orang lain. Perkara orang lain mau jual itu terserah. Ini masalah fikih yang jangan sampai kita ini terkecoh. Kemudian masalah yang berhubungan dengan daging, bagaimana, apakah boleh dagingnya ini dijual? Ya tidak boleh. Tapi begitu sampean itu kasihkan sama orang, sekali lagi, kasihkan kepada orang, orang yang menerima menjualnya tidak masalah, itu urusannya dia. Yang penting sampai sudah sampaikan kepada dia. Nah, ini masalah yang berhubungan dengan korban. Makanya sampean itu kalau ada kemampuan jangan sampai tidak Yang mempunyai kemampuan jangan sampai tidak Rasulullah tidak suka melihat orang mampu tidak kurban, tidak suka. Man wajada sa'adan falam yudhi fala yaghrabanna musallana. Barang siapa orang yang mempunyai kemampuan kemudian dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat kepada musolaku, jangan dekat-dekat dengan masjidku. Rasulullah tidak suka kepada orang di mana orang yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak mau Oh ya kan sekarang aneh, beli HP aja bisa 5 juta, 3 juta, sementara beli wedus tidak mampu, kan aneh. HP dia khiyat, tapi beli wedus, beli kambing yang hanya 1 juta, 2 juta, 2 juta setengah tidak mampu. Nah ini kan aneh, ada keanehan di dalamnya. Demikian juga dalam satu hadis, man kana lahu sa'adun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa orang yang mempunyai kemampuan kemudian dia tidak mau, ingat, tidak mau mengeluarkan untuk berkorban, maka matinya tinggal pilih satu di antara dua, mati dalam agama Yahudi atau mati agama Nasrani. Naudzubillah min makanya kan sampai kalau mau berkorban itu harus ngumpul-ngumpul dulu. Mau level berapa harga sampai? Tergantung uang sampai. Kalau umpamanya sampean mau berkorban, Beb, saya ini punya uang umpamanya 500.000, 400.000, beli yang kecil aja di uang sendiri. Makan sendiri, kasih minum sendiri, sudah besar, umur setahun, karena syaratnya untuk kambing itu yang sudah tunggal gigi depannya, maksudnya rontok, giginya depan itu rontok.
Tapi rontok yang tidak merusak ke daging rontok. Ya, bukan rontok-rontok rusak, enggak, tapi rontok itu menunjukkan dia sudah umur setahun. Gitu ya. Nah, ini yang permasalahan yang berhubungan dengan masalah kurban. Kemudian dibagi-bagikan kurban itu kepada orang yang berhak menerimanya, dan jangan pernah takut untuk makan daging sapi sehat. Tidak akan pernah bisa menular. Paham ya? Paham tidak? Paham tidak? Cukup ya, ini sudah 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan barakah. Majelis yang penuh dengan rahmat, yang penuh turunnya barakat, penuh turunnya keridhaan Allah taala. Mudah-mudahan kita tahun 2004 punya presiden yang baru lagi. Presiden yang cinta terhadap rakyatnya. Presiden yang tidak suka menipu terhadap rakyatnya. Presiden yang cinta terhadap anak bangsa, baik yang mayoritas atau yang minoritas. Cinta terhadap ulama, cinta terhadap anak bangsa yang dapat merukunkan satu sama yang lain. Amin ya Rabbal. Makanya Bapak Ibu semuanya saya ingatkan, tidak boleh anti politik. Boleh, walaupun sampai tidak berpolitik, sampai harus ngerti politik. Karena kita ini diatur semuanya oleh suhu politik. Listrik naik turunnya tergantung beras naik turunnya tergantung Nah, sapi naik turunnya tergantung politik. Rokok naik turunnya tergantung lauk pauk tergantung nyabis juga tergantung politik. Mong politik kemapan sekat, mong politik coba 5.000, dan kadang 10.000 pun amplop tok saya tebel, biasanya tak ada. Yang jelas jangan anti politik. Bagaimana sebentar lagi ini mau ada pemilihan presiden? Tolong perhatikan semuanya. Tolong, sebodoh-bodohnya orang itu mereka yang anti politik, walaupun dia tidak berpolitik. Harus mengerti, wajib. Jangan mau dibohongi lagi. Jangan mau ditipu. Paham tidak? Paham tidak? Ya, ini imbasnya seperti ini. Temukan senjata di Bandung, ribuan amunisi. Pak Gatot Armontio menemukan senjata. Loh, ini tinggal waktunya tok. Umat Islam tidak boleh terkecoh lagi. Harus bersatu. Mangkane manut nang ulama. Manut ojo karena duit. Ini sekali lagi bukan masalah kepemimpinan, tapi ini masalah bangsa negara yang paling kita cinta, Indonesia ini. Tidak enak kalau Indonesia jadi kayak Singapura, dipimpin oleh orang-orang yang naudzubillah min dzalik, anti-Islam. Tidak enak seperti Angola, mau sembahyang Jumat ditembaki begitu. Ya gara-gara pancingannya seperti itu. Begitu pemilihan, wah dikasih duit luar biasa. Yang tidak pernah pakai kudung, yang tidak pernah pakai songkok. Mereka berbondong-bondong untuk membujuk suara. Begitu suara sudah diambil, mereka melaksanakan rencana mereka. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, sampean semuanya, ya sebentar lagi kita ini akan masuk suhu politik, ikutin ulama saja, paham ya? Paham ya? Paham tidak? Paham tidak? Nah, sekarang ini sampean saya tunjukkan supaya jadi wong pinter. Saya perintahkan sampean ada waktu, paslon-paslon ini dikoreksi dulu. Dikoreksi dulu tentang prestasi dan kelemahannya. Satu, misalnya yang menjadi presiden nanti yang pertama itu Ganjar ya, Gubernur Jawa Tengah. Sampean lihat itu prestasinya apa, kelemahannya apa, paham tidak? Paham tidak? Yang kedua Anies Baswedan, lihat prestasinya apa, penghargaannya bagaimana,
Bagaimana menguntungkan tidak? Apakah pernah korupsi atau tidak? Lihat sendiri. Yang ketiga nanti Puan Maharani. Lihat prestasinya apa. Yang ketiga mungkin Pak Prabowo. Lihat prestasinya apa. Nah, nanti terakhir kita dengan satu suara. Sanggup tidak? Kita dukung yang mereka betul-betul memperjuangkan NKRI. Setuju? Memperjuangkan Indonesia merah putih. Setuju? Yang dapat nanti mengusir komunis-komunis dari Indonesia. Setuju? Tunggu komando. Satu komando. Kira-kira siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Baik, saya kasih waktu jenengan untuk berpikir dulu. Nanti kita akan ketemu kembali. Masih setahun setengah. Jangan ngamuk semakin deki ben ngamuk ah. Ngamuk semakin repot, tambah repot. Tambah mau pegak repot ya. Nah, lain boleh repot boleh deki. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat wal barokah. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin. Satu yang belum disebut tadi ya panitia yang hadir juga di sini juga Raja Persil dari Bapak Darman. Jadi mau tak sebut kena yang belet dikit bayar ya. Mesti muring sakit boleh pakai. Mudah-mudahan terselamat terbarokah. Setuju. Amin ya rabbal alamin.